Halo, ketemu lagi di Offside Duo barengan Lihat gua. apa lu? Gua pikir ini. Gua nungguin lu mencet itunya Kan gua udah bilang 5. Gua pikir lu belum nyetel. Ya, ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis. Bareng gue Panji dan juga Coach Justin. Pastinya kita akan mempreview beberapa pertandingan yang akan terjadi pada weekend nanti. Di tengah pekan kemarin nggak ada kejutan ya, nggak ada apa. Paling kemarin weekend udah sempat kita bahas beberapa pertandingan, terutama juga persaingan Premier League, kemudian persaingan liga. Tapi yang menarik di akhir pekan ini juga banyak pertandingan yang menurut gua krusial, terutama buat Bundesliga, Coach. Lo mungkin nggak jarang, pasti gue juga tahu, pasti netizen juga banyak yang jarang nonton Leverkusen main secara 90 menit ya, paling lihatnya dari highlights ataupun juga dari. Tapi sekarang akan ketemu Munchen, beda juga cuma 2 poin. Menurut lo ini akan jadi seperti apa? Karena kemarin teman pertama di kandang Munchen mereka 2 sama tuh. Ini menjadi penentuan Sekarang nggak? di kandang Munchen kali. Hah? Sekarang di kandang Munchen. Bukan kandang Leverkusen ya? Tuh gue cek dulu ya. Tahu gue di kandang Munchen. Gue lupa. But Itu anyway, yang mungkin. apapun hasilnya, kalau gue bilang sih, gue tetap unggulkan Munchen. Walaupun somehow gue berharap juga mereka bisa juara biar ada juara yang lain, tapi Enggak, kandang Leverkusen sekarang. Kemarin Munchen Leverkusen. 2-2 kandang Leverkusen. Di kandang Munchen 2-2 kemarin. Yang oh iya sebelumnya. Leverkusen. Di awal-awal. Ya kan, yang ngegolin sih. Kalau Munchen kalah, feeling gue sih kemungkinan besar Leverkusen yang juara. Tapi kan masih panjang liga. Iya, It's tapi- just 3 point, lo bilang kan lagi gitu. Enggak, di IPL ya. Ah, Kalau kalau di Bundesliga perlawanannya nggak terlalu berat. Ya, walaupun tahun lalu kan Dortmund ingat kan di Spieltag Beda terakhir ya. tahun lalu. Sekarang tahun ini itu yang bagus cuman Stuttgart, Leverkusen sama Munchen. Ya, tapi ya Aku lihat dulu. Dortmund masih jauh ya, angkat 4 ya. Dortmund masih bisa ngikutin lah. Jauh Tapi lah, 4 besar lah untuk dia. bikin Title race mah cuma Ya. 2 itu lah gua rasa. kalau title race ya 2 itu. Untuk rank 3-4 ya Stuttgart, Dortmund, Leipzig sama Frankfurt lah masih bisa. Sisanya jadi 4 tim itu untuk 2 tempat. 1-2 untuk Leverkusen sama Munchen. Tapi gue bilang sih ya kembali lagi mental. Tapi gue melihat Munchen yang sekarang, Coach. Gue pernah nonton 90 menit gitu, niat-niatin di TV Ikan Biru itu ya, untuk pengen lihat Munchen gimana sih sekarang cara mainnya dengan ada Harry Kane dan lain-lain. Tapi gue melihat Munchen yang sekarang bukan kayak Munchen zamannya Hansi Flick gitu, agak delay beda. bola. Kadang-kadang bahkan Beda. mainnya lebih direct. Bukan Ya. yang kayak zamannya Ya, Pep, betul, Ancelotti setuju. apapun itu. Jadi Beda. gue nggak begitu menikmati cara mainnya Munchen yang sekarang gitu. Mereka lebih kayak tim Jerman masa lalu gitulah cara mainnya. Lebih Apa ya, praktikal, pragmatis gitu-gitu. fokusnya ke- Dan individual skill juga di sana kelihatan banget bedanya kan. efisien. Ya itu kan selera pelatih. Selama mereka bisa perform, lalu lu kan susah juga. Maka dari itu pilih pelatih yang bisa menjalankan filosofi itu penting. Kalau gue bilang sih zamannya Hansi Flick ya, itu Ya, edan. itu paling keren sih. Itu edan. Ya eranya Pep juga gila sih menurut Ya, gua. era Pep juga Tapi bagus. bedanya cuman- Pep emang nggak dapat Liga Champions aja juga Iya, kan. Hansi Flick mah gila. Ya, tapi kalau lo lihat sekarang Xabi Alonso belum pernah kalah nih. Orang udah ngangkat-ngangkat nama dia, bahkan udah diincar Liverpool katanya segala macam. Apakah seperfect itu, Coach? Dan lo kan lihat kacamata pelatih ya, dari sisi taktikalnya dan lain-lain. Gue melihat Xabi Alonso itu bisa jadi pelatih bagus. Oke. Cuman it takes time. Liverpool itu klub besar. Ya. Kalau mau ke Liverpool, oke, cocok. Jangan Cuman buru-buru give tapi. him time. Ya. Kasih dia waktu seperti Liverpool kasih Klopp waktu. Baru bisa dan kasih duit juga. Bukan waktu doang. Ya itu yang membedakan Klopp dengan pelatih-pelatih lain. Dia bisa survive, bisa compete dengan situasi begitu kan. Sampai dia stres. Gue udah gak sanggup Iya kan? lagi. Tapi kan Gue udah ada gak punya energi lagi. tapi kan ada masanya, Coach, di mana pelatih muda pun kadang-kadang melewati tahap proses itu di saat ada momentum ya, kayak Lampard misalnya atau Xavi gitu misalnya, di saat ada momentum udah lu dapet chance sekarang nih. Kalau lo nolak mungkin bisa nunggu 10 tahun lagi, 5 tahun betul. lagi. Maka dari Menurut lo ambil nggak menurut lo kalau ketika Xabi Alonso musim depan ditawarin Liverpool? Kalau Liverpool ambil. Liverpool ini beda kayak Madrid. Kalau dia ambil Madrid agak bahaya. Oke? Karena Madrid cuman praktis Madrid Barca, jadi lu harus cari trofi terus. Ya, prestasi terus yang Ya. dicari ya. Nah, sementara di IPL persaingan jauh lebih ketat. Ya. Jadi ibarat harusnya ngelihat sejarahnya Liverpool 30 tahun satu trofi atau bahkan 33 tahun. Itu Roy Keane yang bilang ya. Iya, benar. 33 tahun satu trofi. Ya harusnya Xabi bisa dikasih
waktu. Ya karena Liverpool memang dengan banyaknya kesabaran seperti itu ditambah kita lihat era Klopp, dia lebih menghargai kesabaran ya, terutama juga karena manajemennya yang pasti pelit gitu kan. Yang penting selama mereka bisa bersaing, ngasilin duit Ya, di papan karena atas persaingan itu justru persaingan itu sangat ketat kalau di di IPL Premier League kan. ya. Dan FSG nggak akan berubah, mereka nggak akan kasih duit jor-joran kayak Chelsea atau kayak City Ya. atau kayak MU. Kulturnya lebih sabar manajemennya karena Kulturnya lebih pelit, lebih sabar. iya bener sih, lebih sederhana dan pragmatis. Beda kalau misalkan kayak Chelsea ya, dulu kan dia juara era Mourinho Premier League, malah tetap aja kena pecat juga ketika dia nggak bisa di satu musim untuk juara. Terus juga siapa lagi, Ancelotti, siapa lagi, Conte gitu, ribut-ribut juga walaupun dia ngasilin trofi, goyang juga gitu pelatihnya. Beda kan kalau di Liverpool mungkin ya itu Klopp cuman ngasilin satu Premier League, satu Liga Champions dan piala-piala minor lainnya, tapi secara permainan, secara kompetisi mereka masih bisa ngimbangin, nggak hancur-hancur banget lah ya. Mungkin Xabi bisa mendapatkan kesabaran dan juga pressure yang nggak sebesar kalau dia ngelatih Madrid atau misalkan MU gitu ya, yang level kesabarannya nggak begitu kuat ya. Nah kita juga akan ngebahas dari partai-partai akhir pekan ini ada West Ham lawan Arsenal, coach. Kan Arsenal lagi bagus, tapi kalau lo ingat kan kemarin baru Desember tuh mereka kalah sama West Ham yang Enggak, agak sekarang West Ham dibantai. Nggak ada cerita sekarang. Faktor lucknya juga gede West Ham memang kemarin, gue inget Nggak, banget. sekarang tuh. dibantai West Ham. Bener ya. Serius. Kemarin Lu kalau mau pasang itu pasang di Arsenal. all in Arsenal. Tapi yang kemarin kan lo melihat kan betapa Arsenal di menit-menit akhir juga kedodoran, termasuk Declan Rice yang Ya, itu sempat di biasa counter. Lo menurut lo Itu Arsenal banget. Dan Apa yang golnya membuat lu? gol-gol gampang itu Arsenal. Nggak mungkin pemain lawan ngelewatin 6 orang gitu, Iya. shoot nggak. Pokoknya gol yang paling stupid itu Arsenal hanya kebobolan dengan gol stupid. ya kemarin kan yang golin Kayak sih Gabriel pakai tangan ini kan kocak gitu. Socek ya, gue ingat sama Mavropanos yang bekas bek Arsenal kan, Iya, tapi itu yang iya, gol-gol iya, yang iya. begitulah ya. Tapi Ya itu sering terjadi di Arsenal. Tapi mereka akan cetak banyak gol dan mereka akan menang. ya kalau gue ngeliat cara mainnya kemarin mereka lawan MU sih, ya ini mah lawan Arsenal juga selesai sih harusnya ya. Iya. Kecuali kalau ternyata dia bermain lebih. Nggak harusnya selesai. Iya, Nggak pakai harusnya. West Ham selesai. Tapi kan permasalahan Arsenal ketika mereka efektif, jadi tuh barang gitu kan. Tapi Iya. kalau lagi nggak efektif, coach, Nggak tahu masalahnya. ini sekarang efektif. Lawan West Ham efektif. Lawan West Ham harus efektif Iya. ya. Iya, karena kan gitu dia peluangnya banyak, tapi nggak bisa jadi gol. Ini yang akhirnya akan menjadi masalah buat Arsenal. Mantap, gaduh-gaduh gue datang. Nanti lah ini bahasnya makanya di podcast saya jangan di sini tiba-tiba muncul ada gado-gado. Oke, dari West Ham Arsenal berarti akan selesai nih West Ham ya, walaupun di kandang West Ham. Villa lawan MU, coach. Villa juga lagi belakangan lagi turun juga nih, coach. Ini di satu sisi Gue bilang MU menang. walaupun di kandang Villa ya. Ya. Tapi kan iya, Villa juga punya cara main yang menurut gua Karena gampang. the stake is high untuk MU. Iya, ini Kalau gua bilang. MU menang, MU Beda geser 5 poin. Villa atau Beda 5 poin Oh, jadinya. Sekarang kan 8 nih. 8. 8, beda 8. Beda 5 poin dan tambah dekat. Iya, Secara makanya. psikologis itu penting banget. Iya, iya, MU itu harus setuju. menang dan MU akan menang. Mau jatuh dari langit, jatuh dari bumi, jatuh dari manapun. Karena ini emang benar-benar yang dibahas episode sebelumnya kan MU sekarang mumpung lawannya Aston Villa yang paling krusial menurut gua karena dia di peringkat keempat. Bedanya 8 poin, kalau dia menang beda 5 poin. Terus habis itu lawan Luton sama Fulham. Jadi laga Februari ini menurut gua harusnya bisa dimenangin semua buat MU ya. Sapu bersih. Makanya kalau 3 pertandingan ini menang dan Villanya juga habis lawan MU nggak begitu konsisten, jadi kesempatan MU buat mendekati 4 besar. Tapi Villa pun juga menurut gua punya gaya main yang mirip-mirip dari si counternya, coach, karena counternya dia tajam ya. Tapi tergantung Watkins juga. Ini lawan ini angin-anginan juga ini. Iya, dan gua dulu lihat awal-awal Diaby ngeri banget, tapi belakangan juga nggak masuk sama. Gak ada satu pemain Villa yang konsisten. Mungkin McGinn. Iya, Megan juga oke sih dia. Gue pengen McGinn di Arsenal, butuh itu pemain yang gerasa gerusuk gitu. Ini pemain yang dulu di awal-awal pernah dibilang sama Alex Ferguson adalah tipe pemain yang direkomendasikan Ferguson ke manajemen MU, tapi nggak pernah dideketin sampai sekarang Penting MU. itu ya 11-12 sama Roy Keane lah. Iya ya, cara mainnya ya. Dan
ngototnya sama Iya, iya. ini pemain-pemain yang menurut gue Dan dia itu pinter loh, sisi Bang. ya culasnya ada coach, Iya. pinter-pinter culas tapi dalam arti positif ya. Sekarang tuh jarang ada pemain Betul, yang betul. culas-culas yang pinter kayak gitu Iya, kan. betul. Nah menurut gue Makanya McGinn gua tuh dari tahun lalu gue bilang McGinn keren. harus ke Arsenal. Atas kerjanya bagus dan ini Cuman dia udah nggak muda lagi ya, udah 30-an. ya dan kita akan lihat apakah benar karena Aston Villa gue ngelihat serangannya ngeri tapi dari sisi pertahanannya sering banget terlalu fragile dalam arti dia berani banget high defensive line dan jadi makanan empuk buat MU buat counter-counter karena pertemuan kemarin pertama lawan MU kan kalah 3-2 juga kan Villa kan dan itu juga dari kebanyakan counter-counter cepatnya MU yang membuat dia MU belajar dari MU menang, Arsenal menang. menang ya. Nah, bagus ya. Ini gue suka nih kalau gini positif ya. Terus Gue kan jarang kasih prediksi kan, Iya, gue iya. nggak suka. Iya, ini Tapi menang. this time gue yakin. oke. West Ham diobok-obok gitu. West Ham juga, oh iya. Kalau secara permainan iya, tapi justru yang gue Nggak takutin, gol juga. ya bukan gue takutin, bukan yang lebih itu kan, ntar ujung-ujungnya kalau nggak gol kan pasti lo akan bilang Arsenal butuh striker itu kan selalu yang menjadi Nggak, masalah kan. itu pun tetap butuh striker. Sampai ke akhirnya tetap butuh striker sampai striker datang. Ya sementara Kalau belum ada itu nggak striker datang berubah. ya. Saka, Martinelli, Trossard harus nutupin sebelum ada striker datang di musim panas Iya. nanti ya. Tapi ada live reaction apa berarti minggu ini ya? Lo ada live reaction ya minggu ini? Oh MU Villa ya? Live reaction. Sama derby kan? MU. MU Villa. Ya. MU Villa. Itu menariknya. Gue masih banyak jatah harus gue habisin. Nah, coach ada live reaction tuh MU Villa. Jadi kalau kalian mau nonton bisa nonton sambil nontonin coach live Panji reaction. juga ada live reaction di TikTok. Ya, lumayan nonton 160. Sama TikToknya coach ya, tapi di YouTube-nya banyak banget yang nonton ya. Tapi yang pasti nontonnya juga harus di channel resmi ya guys. Jadi nontonnya harus di video tuh coach. Silakan. Ya, buat yang belum langganan paket video IPL, pas banget Lapak Gaming lagi ngadain promo besar-besaran. Ada flash sale dan diskon 88% di tanggal 8 hingga 18 Februari 2024. Paket IPL Basic 3 bulan jadi cuman 8 ribuan. Pakai kode promo Cuan Video. Nah, dan gak lupa juga ngingetin kalian buat login sebelum transaksi di Lapak Gaming. Supaya kalian bisa dapetin token untuk main di Lapak Gaming Spin Arena. Dan punya kesempatan untuk menangin banyak hadiah menarik. Mulai dari iPhone 15, PS5, sampai mobil. Tuh, nggak punya semua tuh gua tuh. Mobil punya sih. Tapi second. Langsung aja klik link di deskripsi dan pin komentar di bawah ini. Ya. Buat beli paket video IPL. Lapak Gaming dijamin aman, garansi 10 kali lipat, dan pasti menang banyak. Nah, ini Mantap. ibaratnya kayak promo di Chinese New Year ya. Jadi ada promo spesial buat kalian yang juga merasakan weekend nanti, mau jalan-jalan, liburan. Jangan lupa sambil nonton bolanya di video dan pakai promo dari Lapak Gaming. Tapi lo kemana coach? Chinese New Year ini nggak ada acara apa-apa? Nggak ada, gue nggak pernah kemana-mana kalau Chinese. Padahal kalau lihat lu di bandara-bandara tuh udah penuh coach di Cina, di Jakarta, udah pada orang mau liburan semua. Cukup panjang kan soalnya dari Kamis, Jumat kejepit, Minggu kan. Jadi lumayan 4 hari. Gue banyak kerjaan, Nah, banyak meeting dan lain-lain. meeting. Yang penting cuan semua kalau coach ya. Di saat orang kerja, dia malah liburan panjang sebulan ya, kayak betul. gitu. Di saat orang libur, dia malah kerja. Gua kerja. Itulah perbedaannya Betul coach sekali. dan dengan kita semua ini ya. Ya pastinya happy Chinese New Year buat kalian semua. Terakhir kita akan bahas sedikit dari La Liga. Ada Madrid lawan Girona nih coach. Gua ngeliat Madrid menang atau kemarin seri sih. Cuman gue melihat permasalahan awalnya tuh kelihatan coach. Dia nggak punya striker yang decisive gitu dan akhirnya ketergantungan sama Bellinghamnya sekarang sudah Agak kelihatan kan. berkurang. Bellinghamnya juga harus bertahan Iya, juga. Nah ini Joselu not good enough. Kemarin di dua pertandingan sebelumnya sempat nyetak gol juga. Tapi ya ini bukanlah kelasnya Benzema, Ronaldo atau bahkan sebelumnya. Ini yang akhirnya membuat dia tuh gue kelihatan kurang ini aja. Brahim Diaz masa sampai harus nolongin dia buat nyetak gol kan. Semoga match ini seri, biar La Liga agak seru. Tai. Iya ya kalau ini Girona menang 5-9. Oh ngalahin Enggak, kalau 1. Girona menang mah tambah seru. Iya, 9 Tapi beda 1 poin. main di mana kandang Girona? Girona. Enggak, kandang Madrid selesai itu. Nah, selesai. Tapi masalahnya Madrid backnya lagi pada bermasalah semua. Iya. Eder Militao, Rudiger. Mereka itu lagi wangi banget. Alaba. I mean, gue nonton Girona lawan Barcelona, gila itu benar-benar efektifnya dan mereka bermain cukup bagus. Iya. Mereka bisa memanfaatkan ruang yang diberikan oleh lawan dan itu efek terutama
ya strikernya itu striker. Mereka punya 2 pemain Iya sih, Ukraina iya kalau sih, nggak salah. Midufka apa siapa tuh kan. Bagus sih. Ya yang kita sebenarnya nggak begitu kenal, Iya, tapi ya. begitu efektif 2 pemain ini. Dan ya semoga seri sih, lebih seru. Tapi kalau Madrid menang ya, Madrid akan juara anyway. Cuman untuk bikin La Liga lebih seru ya, atau Girona menang atau seri. Tapi kan lo biasanya kalau di awal musim lo pasti akan skeptis gitu. Ini tim paling akan jatuh juga gitu kan coach. Tapi Ya, so far so Girona, far gue juga- Leverkusen tuh belum kalah. Ya, dia Gue kalah juga- sekali sama Madrid ya si Girona ya. Gue juga amazed kalau Girona bisa survive sejauh ini. Leverkusen pun demikian. Kalau Madrid survive gue nggak heran. Karena kualitas pemainnya bukan kualitas pelatihnya. Tetap dong pelatihnya bisa bikin pemainnya tetap dalam Ya, rotasi gitu tapi coach. kualitas pemain Madrid Gila lu. gila ini. Ya tapi kan dia cedera semua. Maksud gue Ya, dalam tetap aja yang main bagus. Iya, tapi maksud gue kayak backnya Nacho sama Tchouaméni, siapa yang bisa ngira coach back tengahnya Nacho Tchouaméni, ya kan? Ya Maksud karena dia nggak ada pilihan juga, mau nggak mau iya, iya. diturunin. Maksud gue kalau di level ini kan pasti juga orang kan bisa beralasan pemain gue cedera semua gitu kayak Liverpool misalkan tahun lalu. Iya, tapi Orang bisa alasan the problem begitu kan. is pemainnya tetap bagus. Yang Lumayan. 11 starter. Lunin sekarang Harusnya Lunin. sih harusnya ya, kalau objektif harusnya Madrid bisa menang. Iya, iya. Tapi sekali lagi akan seru kalau Girona menang atau seri. Ini harapan dari fans Bikin lebih Barcelona. seru aja untuk Barcelona. Enggak, selesaikan. Biar nasibnya Xavi cepat-cepat diputuskan. Tapi Ya kalau udah selesai nasibnya Iya, Xavi. iya. Tapi lo suka nggak? Kan sekarang udah mulai cukup impress dengan Girona. Kalau Michel ke Barcelona lo pengen nggak? Ya, semua pelatih pasti lebih baik daripada Xavi Castro. Enggak dong, karena Setien pun merasakan ada di kursi ini nggak bisa Ya, ngapa-ngapain gue nggak coach. bisa bilang juga Girona bisa nggak pelatih si Michel itu bermain di bawah Nah, tekanan. iya itu atau yang kan enggak. menjadi pertanyaan ya. Kadang pelatih bagus belum tentu bisa ketemu pressure yang besar, tuntutan Iya. yang besar. Sampai Xavi aja yang legendnya Barcelona sampai stres juga gitu kan ngadepin pressure sebesar ini. Tapi menurut gua Xavi tahun lalu udah bisa membuktikan menjadi juara, beda sama kayak eranya Setien atau dulu siapa Tata Martino yang katanya punya tactical bagus tapi ya justru malah nggak bisa compete sama sekali gitu ya. Menurut gua ini faktor pressure yang terlalu besar buat Xavi ya. Dan dia menurut gua terlalu cepat juga ngelatih Barcelona gitu. Jadi ya bukan salah dia sebenarnya. Ini Ya, pelatih kenapa yang dia mau ambil? iya kan itu kadang-kadang kan kesempatan nggak mungkin datang 2 kali, coach nggak belum tentu datang 2 kali, mungkin dia ngambil. Lah terakhir Roma Inter ya, Roma di bawah De Rossi 3 kali menang. 3 kali menang, 8 gol, 2 kali kebobolan doang. Berarti sebenarnya Roma bisa dong main begini. Bisa. Kan gue bilang pelatihnya Castro. Nggak percaya semua kalian. Sekarang De Rossi menunjukkan, tapi ya ini akan menjadi pertandingan seru di mana Inter harusnya menang. Kalau kalah pun nggak ada masalah karena selisih. Oh, jangan dong, sekarang kan 4, kalau dia menang beda 7 sama Juve tuh. Ya elah, Juve mah nggak kemana-mana juga kali. Tapi ini diam-diam brengsek dia, Tapi coach. ketemu Roma sih, ya harusnya Inter tetap bisa menang sih. Oh, ya. Ya. Gue agak ngeri aja sih karena belum kebaca nih cara mainnya De Rossi untuk Inzaghi. Jadi Enggak lah, Inter nggak perlu adaptasi. ya, Karena dengan gaya mainnya kalau, aja iya, ya. kalau Inter nggak adaptasi pun kualitas pemain Roma masih di bawah Inter. Iya, ya. Nah sekarang Inter harus waspada dengan fighting spiritnya Roma aja. Ya. Dan kemarin kan muncul berita di Athletics dan juga di Football Italia katanya Mourinho merasa dihianati sama pemainnya sampai dia katanya ngasih cincin yang waktu habis juara Conference League dikasih sama pemain-pemainnya ditaruh di locker pemainnya si Pellegrini. Menurut lu itu ya pelatih yang katanya udah bisa megang ruang ganti dan katanya apa dikasih cincin gitu ujung-ujungnya bisa juga tuh coach ternyata dihianati segitu cepatnya Itu ya berbalik. pelajaran yang lu ambil, jangan lu tergantung sama pemain Iya. atau manusia. Ternyata Lu harus treat semua sama. ya. Makanya gue juga zaman gue ngelatih nggak ada anak emas. Anak mas mah dulu snack-snack mimian itu ya nggak tahu kalau coach zaman dulu. Jadi untuk gue sih ya harusnya pelatih selevel Mourinho, strufnya Mourinho itu kan kedekatan dengan pemain. Betul. Karena Megang secara ruang ganti taktikal kan. dia katro kan. Iya. Nggak Jadi katro juga. kalau seandainya di situ pun dia gagal, ya ini yang terjadi. Iya, Dia iya. di drop sama pemainnya. Karena memang dia biasanya harus punya pasukan yang solid dulu. Iya. Solid ya punya pasukan dulu baru akhirnya bisa
mendapatkan tim yang kuat tuh biasanya kayak gitu. Tapi di MU pun juga dulu gitu, ketika udah ribut sama Pogba, sama Shaw, sama siapa, akhirnya udah tuh pecah dan akhirnya pasti dia yang kalah dibandingin Pasti dia sama kalah. pemainnya. Ya, betul. Ya oke, itu dia dari Roma Inter. Kita lihat apakah Roma bisa menjadi kejutan atau Inter tetap bisa menunjukkan keperkasannya. Terakhir sebelum tutup, Coach, cobain dulu Coach. Kenapa iklan lagi? Enggak, kan iklan enak aja. Kan orang pada ngomong terus, ngambil Apa ini? yang banyak. Kan lu sering ngomongin gue makan lidi. Anjir nggak Yuk, enak. dikit ini aja kampret. udah. Ini kerasnya minta ampun ini gua kan. Dan ini pedas anjing. Enggak, ini Lu sengaja cuma lu. satu. Ini, Coach makan lidi. Gue di kolom komen sekarang, Bang, lidi lu mana? Lidi lu apa sih lidi? Gue bingung kok orang suka makan ginian. Itu lu makannya satu, Coach. Kalau anak-anak zaman sekarang mah makannya gini, langsung Ini banyak pedes gini. gila. Tuh yang langsung begini. Ini coba makan segini. Gue dulu aja sih. Oke, Oke, dulu segitu dulu. Kita ketemu lagi minggu depan untuk review-review pertandingan-pertandingan dari Liga Eropa. Bye-bye semuanya.